Kita ada di tempat ini, amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semuanya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke 7 dan ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Dan yang membawa Alkitab, kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yang membaca lewat Alkitab atau lewat handphone tidak apa-apa. Tetapi pastikan selama pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang membuka aplikasi handphone tetap dalam aplikasi Alkitab. Jangan buka WA dan yang lain-lain. Tetap buka Alkitab saja. Ya, kalau boleh kasih mode pesawat supaya saudara tidak terganggu dengan apapun juga. Oke? Ya, Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-7. Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dilakukan oleh Tuhan, dan itu sudah terbukti sejak ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian pasal 1 dan pasal selanjutnya, di mana Tuhan berdaulat atas dunia ini, atas manusia, dan Tuhan tidak pernah membatasi kasih karunia-Nya. Sekalipun manusia sudah mengalami kejatuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, namun kasih karunia Tuhan tetap dikerjakan dalam kehidupan umat manusia, sehingga sekalipun manusia harus menerima konsekuensi dari hidup di dalam dosa, namun Tuhan tidak membiarkan manusia begitu saja. Tuhan mau terus membangun hubungan dengan manusia. Tuhan mau supaya manusia tidak terpisahkan dengan Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tetap menganugerahkan pribadinya, kasihnya kepada orang-orang tertentu yang mau membangun hubungan dengan Tuhan, yang mau hidup benar dengan Tuhan. Di dalam catatan-catatan Alkitab, saudaraku yang kekasih, ada beberapa tokoh yang mengalami kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sampai pada zaman Nuh. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Nuh adalah orang yang menjauhi kejahatan. Nuh adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saudaraku yang kekasih, pada saat itu Tuhan telah memusnahkan dunia ini. Hanya Nuh dan keluarganya yang dibiarkan hidup. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, berkelanjutan, terus berkelanjutan, sampai pada satu pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, namanya Abraham. Dari Abraham ini, saudaraku yang kekasih, ada generasi-generasi yang hidup takut akan Tuhan. Abraham, Ishak,
Yakub. Kemudian setelah Yakub muncul satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, adalah satu bangsa yang dari 70 sekian orang dituntun oleh Tuhan masuk ke tanah Mesir. Dan dari tanah Mesir, Keluaran pasal 1 mengatakan di tanah Mesir mereka bertumbuh menjadi suatu penduduk yang sangat banyak, jumlah yang sangat banyak, sehingga mereka disebut bangsa yang besar. Bahkan jumlah mereka melebihi jumlah orang-orang yang ada di tanah Mesir pada waktu itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun mereka diperbudak selama 400 tahun, mereka tinggal di tanah Mesir itu 430 tahun. Tetapi 30 tahun ini tidak terhitung masa perbudakan. Kenapa? Karena 30 tahun ini adalah masa di mana Yusuf masih memerintah. Yusuf masih menjadi penguasa di tanah Mesir. Sehingga orang Israel pada zaman itu, orang Israel pada zaman Yusuf, mereka tidak menjadi budak. Mereka menikmati tanah yang subur, yaitu tanah Goshen. Tanah yang subur, tanah yang diberkati, tanah Goshen, membuat mereka bertambah-tambah banyak. Namun saudara, setelah Yusuf mati, maka bangkitlah seorang pemimpin yang tidak mau mengenal jasa Yusuf. Sehingga orang Israel dianggap sebagai ancaman, karena mereka telah bertumbuh dengan pesat. Mereka menjadi sangat banyak pada waktu itu, sehingga Firaun mengatakan bahwa Israel telah menjadi ancaman. Makanya mereka mengambil satu keputusan untuk menjadikan Israel sebagai budak. Dan mereka diperbudak 400 tahun lamanya. Luar biasa. Sekian lama orang Israel diperbudak. Siapakah yang dapat menyelamatkan Israel? Siapakah yang dapat melepaskan Israel? Siapakah yang dapat memerdekakan Israel dari perbudakan Mesir? Tidak ada, saudara. Tidak seorang pun yang dapat membuat orang Israel terlepas dari perbudakan itu. Hanya Tuhan. Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Israel, atau dengan Yakub yang disebut Israel. Maka saudaraku, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, maka firman Allah berkata, Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan melihat segala penderitaan mereka, dan Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan orang Israel. Dan itu terbukti, saudara. Tuhan menunjukkan kuasanya. Ada satu demonstrasi yang luar biasa, yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan-kekuatan yang ada di Mesir. Para ahli-ahli sihir Mesir tidak dapat mengalahkan kuasa Tuhan yang didemonstrasikan lewat Musa dan Harun. Tidak ada yang dapat menahan kuasa Tuhan. Begitu besar kuasa Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada kekuatan dunia yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Katakan amin. Dan bukan hanya untuk Mesir, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya untuk menyatakan bahwa Dia punya kuasa di atas segala-galanya. Tetapi Tuhan pun akan menyatakan kuasanya bagi Indonesia, bagi Sulawesi Utara, bagi Tomohon. Kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang besar. Amin. Haleluya. Sehingga saudaraku yang kekasih, kita perlu bangga memiliki Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, melewati laut Teberau, laut yang tidak dapat diseberangi. Pada saat itu belum ada kapal laut, saudara. Tidak ada perahu, tidak ada alat penyeberangan pada saat itu. Bagaimana caranya mereka dapat melewatinya? Firman Allah berkata bahwa sesungguhnya orang Israel dalam keadaan terdesak. Kenapa? Di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun yang mengejar 600 kereta berkuda mengejar mereka. Orang Israel ketakutan, mereka berkata kepada Musa, Musa, untuk apa engkau membawa kami di sini? Untuk apa engkau membawa kami di sini? Sebab kami akan mati. Kenapa? Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Siapakah yang dapat menolong kita dari kejaran Raja Firaun pada saat itu? Tidak ada. Tetapi Musa, dia mendapatkan suara Tuhan. Dan Musa
menghadapkan wajahnya dan tangannya dan tongkatnya ke atas laut Teberau. Dan firman Tuhan berkata, ada tiupan angin yang membuat laut Teberau terbelah menjadi dua, dan orang Israel melewati tanah yang kering. Luar biasa, saudara. Cara Tuhan menyelamatkan Israel adalah cara yang luar biasa. Bukan hanya sampai di situ. Ketika orang Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kita bisa bayangkan, saudara, 40 tahun di padang gurun. Mereka mau makan apa, saudara? Mereka mau makan apa? Tetapi Tuhan tidak biarkan mereka. Ada mana yang disiapkan Tuhan untuk mereka makan. Mereka mau berteduh di mana, saudara? Padang gurun. Suhu panasnya itu sungguh luar biasa. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Tetapi Tuhan mengirim tiang awan. Pada malam hari kedinginan, tidak ada yang dapat bertahan. Dinginnya padang gurun. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia kirimkan tiang api. Dan itu berkelanjutan setiap hari. Selama 40 tahun mereka mengalami pembelaan Tuhan. Banyak hal, saudara. Waktu mereka hendak masuk tanah Kanaan, mereka melewati sungai Yordan. Sungai Yordan yang tidak bisa diseberangi. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan kembali dinyatakan. Mereka kembali melewati sungai Yordan dengan air yang sudah terputus. Mereka harus menaklukkan tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata, orang-orang Kanaan itu bagaikan raksasa. Orang Israel bagaikan belalang. Menurut informasi yang diberikan oleh ke-10 pengintai, bahwa tidak mungkin mereka dapat masuk menduduki tanah Kanaan. Membuat orang Israel kembali menggerutu. Untuk apa kita keluar dari Mesir kalau kita tidak bisa masuk tanah Kanaan? Tetapi Tuhan buktikan, Tuhan berperang ganti orang Israel. Orang-orang Kanaan ditaklukkan. Kanaan menjadi milik pusaka. Kanaan menjadi tempat yang dinikmati oleh orang Israel. Dahsyat dan luar biasa. Sepanjang orang Israel berjalan dalam kehendak Tuhan, sepanjang orang Israel berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Dan janji itu bukan hanya bagi orang Israel. Janji itu menjadi milik bagian kita. Sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, sepanjang kita mau dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan akan melakukan mujizat demi mujizat. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa untuk menolong kita, untuk meluputkan kita, untuk memerdekakan kita, untuk membukakan setiap pintu yang tertutup, menghancurkan setiap tembok-tembok yang menghalangi. Ada kuasa Tuhan yang besar yang sanggup mengerjakan semuanya itu. Persoalan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Tantangan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Percayalah, Tuhan melihat engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan mengulurkan tangannya dan meluputkan engkau, menyelamatkan engkau, memerdekakan engkau dari berbagai macam pergumulan yang sedang diperhadapkan dalam hidupmu. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang di dalam hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, setiap orang yang meminta, setiap orang yang hatinya terbuka kepada Tuhan, maka kepada mereka lah Dia akan mengulurkan tangannya. Haleluya. Haleluya. Amin, jemaat. Amin. Sehingga orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Inilah yang menjadi bagian yang
Jangan pernah dilupakan oleh orang Kristen. Ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan, ketika engkau mengalami kasih Tuhan yang besar, ketika engkau berjalan dalam pertolongan kasih karunia-Nya yang luar biasa, kita harus tahu apa tujuan Tuhan di balik kemerdekaan yang Dia berikan dalam hidupmu, di balik keselamatan yang Dia berikan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata kepada Musa, pergi keluarkan umatku dari tanah Mesir, supaya mereka beribadah kepadaku di gunung ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Musa menghadap Firaun, Musa selalu berkata begini, biarkan umatku pergi. Biarkan umatku pergi. Alasannya adalah supaya mereka beribadah kepadaku. Setiap kali Musa menghadap Firaun, Musa terus memperkatakan perkataan yang sama. Biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, saudaraku yang kekasih, untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa kita dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus? Saudara, satu-satunya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita selama kita di dalam dunia ini adalah supaya kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, kita lihat dalam ayat yang ke-10, di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10, di sini kita melihat terjadi satu perubahan yang luar biasa. Kalau dalam ayat yang keempat, ayat yang ke-7, ya, kalau ayat 7 tadi dibilang generasi itu adalah generasi yang beribadah. Tetapi ayat 10 berkata, ini ayat 7 ya. Nah, apa ini dulu, yang tadi dulu, ayat 7 dulu. Ya, dikatakan demikian. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Oke. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan, yang dimaksudkan generasi Yosua dan orang-orang yang hidup lebih lama daripada Yosua setelah mereka mati, maka bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain. Angkatan yang lain ini bukan dari bangsa lain, tetap dari generasi orang Israel. Tetapi kenapa disebut angkatan yang lain? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ya, oke. Sekarang mari kita renungkan firman. Apakah orang Israel tidak mengenal Tuhan? Mereka mengenal atau tidak? Nah, kenapa? Karena perjanjian Tuhan dengan Abraham sampai kepada Ishak, Yakub, berkata begini. Bahkan itu diturunkan kepada Musa, bahwa engkau harus memperkatakan firman. Engkau harus memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Jadi tentang Tuhan dan perbuatan Tuhan itu tidak mungkin tidak ada dalam pikiran orang Israel. Kenapa? Karena dari generasi ke generasi selalu menceritakan itu. Waktu saya masih kecil, saya nginap di seorang keluarga saya, dan oma itu waktu kami mau tidur, dia selalu menceritakan tentang firman. Dia menceritakan tentang firman. Dia menceritakan tentang firman. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sama halnya dengan situasi keberadaan orang Israel pada saat itu. Tidak mungkin orang Israel tidak mengenal Tuhan. Kalau ada terjemahan firman Allah yang hidup, ada? Terjemahan firman Allah yang hidup, nggak ada? Oke. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, ayat 10. Tetapi generasi itu akhirnya habis. Ya. Habis. Generasi berikutnya tidak menyembah Tuhan. Jadi yang tepat adalah bukan mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka tidak menyembah Tuhan. Saudara yang kekasih, pengenalan akan Tuhan yang hanya pada batasan pikiran pengetahuan, yang mengerti tentang Tuhan, belum tentu mereka menjadi penyembah. Sedangkan orang mabuk
Kalau tak sonto rubuh, dia bataria Tuhan. Oh Tuhan, betul? Ya. Ya. Ya, orang dalam keadaan jangan mabuk. Dia orang Kristen, kok dia mau melakukan tindakan pencurian. Di saat dia ketahuan dan terdesak, dia panggil Tuhan, oh Tuhan tolong. Padahal apa pencuri, saudara. Ya. Jadi pengetahuan tentang Tuhan pada batasan pikiran atau pengenalan tentang Tuhan yang hanya sampai pada batasan pikiran belum menjamin kita menjadi penyembah. Sekalipun kita sudah tahu tentang Tuhan, kita sudah mengerti tentang Tuhan, tetapi itu tidak akan membuat atau menjamin kita menjadi penyembah yang benar. Seseorang yang mengenal Tuhan harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu saat Tuhan berkata begini dalam Injil Yohanes, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kepada siapa Yesus tidak mempercayakan dirinya? Kepada orang-orang yang sedang mengikuti dia. Banyak orang percaya kepada Tuhan tapi belum tentu mendapatkan kepercayaan. Nah sekarang, kita hanya mau menjadi orang percaya atau mendapatkan kepercayaan Tuhan? Halo jemaat. Orang hanya mau jadi batasan orang percaya, atau kita mau lebih dalam, percaya dan dipercayai oleh Tuhan. Dipercayai oleh Tuhan. Kita mendapatkan perkenanan Tuhan, itu yang paling utama. Sebab kalau kita tidak menjadi penyembah Tuhan, ya, kalau kita tidak menjadi penyembah Tuhan, coba ayat 11. Ayat 11, Hakim-Hakim 2 ayat 11. Hakim-Hakim 2 ayat 11 berkata demikian. Oke? Ya. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat. Generasi yang tidak menyembah Tuhan itu lebih cenderung melakukan yang jahat di mata Tuhan. Orang Kristen di akhir zaman ini sedang dihantam dengan namanya perubahan zaman. Terjadi kemerosotan iman. Banyak tindakan-tindakan kejahatan dilakukan oleh orang Kristen. Yang paling menggemparkan adalah peristiwa Brigadir Joshua. Siapa aktor semua di situ? Orang Kristen. Betul enggak? Semua orang Kristen. Itu korban orang Kristen. Itu pembunuh orang Kristen. Otak pembunuhan orang Kristen. Kenapa itu terjadi? Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Mereka mengenal Tuhan, tetapi tidak menyembah. Tidak terkoneksi. Kekristenan yang hanya identitas, kekristenan yang hanya kulit saja, hanya KTP bahwa kita orang Kristen, tetapi tidak menikmati apa yang sesungguhnya dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Ini menjadi ancaman. Gereja yang tidak menyembah atau gereja yang tidak menyatu dengan Tuhan adalah gereja yang cenderung melakukan apa ya? Jahat. Ayat 12. Ayat 12. Mereka meninggalkan. Wah, banyak orang Kristen sekarang sudah meninggalkan Tuhan. Sekalipun KTP-nya Kristen. Meninggalkan Tuhan artinya terpisah. Terpisah. Tidak bersama-sama dengan Tuhan. Terpisah. Tidak berjalan bersama. Tidak dalam tuntunan. Itu orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen sekarang tidak dalam tuntunan Tuhan. Nah, bukti orang yang tidak dalam tuntunan Tuhan adalah orang yang tidak bertanya Tuhan. Orang yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai landasan moral. Orang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai landasan moral. Seharusnya firman Tuhan itu mengubah moral manusia dari buruk kepada yang baik. Amin.
Amin. Mungkin agak keras ya Pak Kepala, gak apa-apa ya. Ya, kita gereja yang harus didewasakan dalam anggaran dasar Gereja Kristen Maranatha. Di situ disebutkan bahwa Gereja Kristen Maranatha itu adalah gereja yang membawa jemaat kepada kesempurnaan, mempersiapkan jemaat supaya kalau Tuhan datang terangkat, supaya kalau Tuhan datang Tuhan terangkat. Kalau tidak terangkat, tidak ada kesempatan kedua. Kecuali, tapi saya yakin kita tidak mampu bayar dengan darah. Ya, sedangkan potong sadiki bataria. Apalagi pada saat kematian diangkat dan engkau dianiaya, saya yakin engkau pasti tinggalkan Tuhan. Pergunakan kasih karunia Tuhan. Amin. Pergunakan anugerah Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mereka meninggalkan Tuhan, ya, yang membawa mereka keluar. Kemudian mereka mengikuti Allah lain. Apa yang dimaksud Allah lain? Dewa-dewa yang ada di sekitaran orang Israel. Orang Israel hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ada 6 bangsa yang hidup bersama-sama dengan mereka, dengan kebudayaan mereka, dengan kepercayaan mereka. Tuhan telah berpesan kepada Musa dan Yosua, jangan sampai orang Israel ini bergaul dengan mereka, apalagi menyembah ini Allah lain. Tetapi justru sebaliknya, orang Israel kawin-mawin dengan 6 bangsa yang di sekitar mereka. Kemudian mereka diseret dalam penyembahan kepada Allah lain, bukan kepada Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati dengan situasi yang terjadi. Akan ada banyak hal yang sedang menyeret gereja pada tujuan yang sebenarnya, dengan alasan yang penting, ya. Kalau ada kata yang penting, itu tidak membawa kita kepada tingkatan yang lebih. Yang penting sudah datang masuk gereja. Tadi waktu saya lewat di beberapa desa, saya merasa kasihan dengan beberapa orang. Orang masuk gereja cuma di jalan, atur keamanan. Yang lain di dalam sementara menyembah, sementara memuji. Kenapa orang sibuk mengatur keamanan? Apakah mereka disebut beribadah? Apakah mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sedangkan di dalam gereja, kalau tidak sungguh-sungguh tidak alami perjumpaan. Di dalam gereja, kau cuma main-main handphone, ya. Pendeta khotbah, dia main WA, dia main Facebook, ya, dan lain-lain, tidak akan mendapati kebenaran. Ya. Puji Tuhan, anak-anak muda di sini taat-taat ya. Bukan cuma anak muda tapi anak sekolah minggu. Di tempat lain, pendeta khotbah, orang main game online. Nah, akan alami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini situasi yang sangat terjadi. Orang tidak lagi peduli dengan yang namanya penyembahan. Orang tidak lagi peduli dengan yang namanya persekutuan. Persekutuan menyembah. Orang tidak lagi memprioritaskan itu. Yang banyak kali terjadi sekarang adalah liturgi keagamaan. Yang penting masuk gereja, ya. Yang penting orang melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani dalam tanda kutip, dengan segala kegiatan-kegiatan yang mewah, tetapi esensi dari segala sesuatu, yaitu perjumpaan dengan Tuhan, tidak ditemukan. Jemaat, jangan sampai ini terjadi. Kedua, jangan sampai ini terjadi. Mengikuti. Lanjut. Oke, itu sampai di sini. Ya, balik lagi ayat 12. Ayat 12, ya. Dan sujud menyembah kepadanya. Jadi mengikuti Allah lain, sujud menyembah. Kenapa mereka tidak menjadi penyembah dalam ayat 10? Ya. Kenapa? Karena mereka telah menyembah kepada ilah lain. Ya. Mereka telah
menjadi penyembah kepada ilah lain. Nah, saudara, kita bicara ilah lain. Ilah lain di sini bukan hanya bentuk patung, tetapi ilah lain bicara ilah ini adalah idola. Idola. Nah sekarang, idola itu artinya kesukaan. Sekarang kesukaan kita selain Tuhan itu apa? Selain Tuhan apa? Sekarang, kesukaan kita terhadap uang dan Tuhan mana lebih besar? Dapat 1 juta atau alami perjumpaan dengan Tuhan? Pilih mana? Belum. Dapat 1 juta atau alami perjumpaan dengan Tuhan? Pilih mana? Kenapa perjumpaan? Kalau kita alami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan bisa sediakan lebih dari 1 juta. Amin. 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 Ya. Tapi banyak orang Kristen sekarang lebih mencintai uang daripada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya lebih memilih untuk menyakiti hati Tuhan demi mendapatkan uang. Itu artinya telah mengikuti ilah. Kita telah menjadikan uang sebagai ilah. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan dan hamba Mammon. Apa Mammon? Uang. Kita harus menjadi hamba Tuhan seutuhnya. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang. Jemaat bukan berarti tidak membutuhkan uang. Tetapi Tuhan menjadi prioritas di atas segalanya. Amin. Amin jemaat. Ini merupakan bagian penting. Sebab kalau hati kita sudah terikat dengan duniawi, hati kita sudah terikat dengan ilah lain, maka kita akan cenderung melakukan kejahatan. Soalnya Anda rasa berdosa membatowo demi mendapatkan uang. Iya tuh. So, tidak rasa berdosa mau menipu, ya, demi uang, demi popularitas, demi hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan, menghalalkan secara segala macam cara. Bahaya dari ilah lain adalah kita tidak akan menjadi penyembah Tuhan. Bahaya dari ilah lain, karena dengan mengikuti ilah lain kita akan menyakiti hati Tuhan. Ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan sehingga mereka diserahkanlah mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh. Ayat 15. Ayat 15. Setiap kali mereka di sini Israel ya. Setiap kali Israel maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka di sini Israel. Tadinya yang saya kemukakan di dalam perjalanan waktu mereka keluar dari Mesir sampai masuk Kanaan, itu karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang melawan setiap musuh Israel sehingga mereka menang. Nah, ayat 15 ini saudara, sebaliknya, setiap kali Israel berperang, tangan Tuhan melawan Israel. Wow. Bisa mengerti sejauh ini? Bisa mengerti sejauh ini? Bayangkan Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menjadi pahlawan. Tetapi ketika hati sudah terikat kepada penyembahan terhadap dewa lain, ilah lain, maka tangan Tuhan melawan kita. Siapa yang mampu menolong kita? Dari ayat yang ke-15 ini tidak ada saudara. Ya. Terjadi malapetaka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Desakan keadaan situasi. Ketika ada Tuhan, Tuhan ubah desakan itu. Tetapi saudara, kalau kita
terdesak oleh karena Tuhan sendiri, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada yang dapat menolong. Itulah sebabnya ayat 10, jadilah penyembah Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman ini harus jadi penyembah Tuhan. Senang sekali dengan ada orang-orang yang suka memuji Tuhan, yang mau memuji Tuhan, yang mau menyembah Tuhan. Dan saya percaya bukan hanya individu-individu ini yang mau menyembah Tuhan, tetapi kita semua mau menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa akan tiba waktunya sesuai dengan Yohanes pasal 4. Ya, dan sudah tiba waktunya sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita harus menjadi penyembah. Kenapa harus penyembah? Karena orang-orang yang mau menyembah Tuhan adalah orang-orang yang menghadirkan Tuhan dalam hidup. Kata penyembah berarti kita merendahkan diri. Merendahkan diri. Menanggalkan segala kesombongan. Menanggalkan segala keegoisan kita. Dan menjadi penyembah. Kita mau mempersembahkan hidup kita sesuai dengan Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 dan ayat 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus. Dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan sedang mencari penyembah yang demikian. Saudara, kalau kita menjadi penyembah, tidak peduli lagi dengan masalah. Karena ayat yang 15 tidak akan terjadi. Justru ini akan diubahkan. Waktu kita maju, Tuhan akan menolong. Ya, waktu kita dalam keadaan terdesak, Tuhan tampil sebagai pahlawan. Ya. Kalau dia tampil sebagai pahlawan, sudah laut Teberau pun terbelah. Amin. Sungai Yordan pun terbelah. Panasnya padang gurun tidak akan menyakiti engkau. Kenapa? Dia hadirkan tiang awan dan memberi pelindung. Di sekitarmu kepanasan, tetapi engkau tetap tenang. Tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Sekalipun yang diubahkan bukan keadaan. Engkau mungkin diizinkan melewati jalan yang sama, tetapi perbedaannya, bagimu ada tiang awan, bagimu ada tiang api. Amin. Amin. Sehingga perjalanan bersama dengan Tuhan, berjalan yang selalu menghadirkan Tuhan, akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini adalah kita tetap terpelihara sekalipun masih dalam jalan yang sama. Amin. Masih dalam pergumulan yang sama, namun kita menerima kekuatan Tuhan untuk kita tetap setia, untuk kita tetap taat, untuk kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Ini paling penting. Hubungan dengan Tuhan akan membuat dia menaruhkan hatinya kepada-Nya. Seorang yang menikah pasti sudah melalui tahapan hubungan, perkenalan. Untuk menaruhkan hatinya, dia harus tahu kepada siapa dia mempercayakan hatinya dan hidupnya. Nah, Tuhan pun mau menaruhkan hatinya dalam hati. Amin. Tuhan tidak pandang muka, saudara. Tuhan tidak lihat kekurangan. Kekurangan fisik. Tuhan tidak lihat dari suku mana. Ya. Yang Tuhan lihat adalah hati. Yang Tuhan lihat adalah hati. Hati yang apa? Hati yang mau menyembah. Hati yang mau merendahkan diri. Hati yang mau beribadah. Hati yang mau menghargai setiap perbuatan Tuhan. Hargai setiap kasih karunia Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang diberikan Tuhan. Hargai itu, saudara. Bahkan berkat Tuhan pun perlu dihargai. Harus dihargai. Jangan bilang begini, karena kita dapat 10 juta, ya, jadi mana-mana itu kita mau kasih hal-hal yang tidak penting, toh. Jangan, saudara. Berkat Tuhan harus dikelola dengan baik. Ya. Jangan tidak dihargai. Ya. Kalau engkau beri bagi orang yang membutuhkan, itu pengelolaan yang baik. Ya. Tetapi kalau engkau boroskan dengan hal-hal yang tidak berguna, itu yang dimaksudkan dengan tidak menghargai berkat. Nggak perlu mau beli, orang beli. Amin. Ya. Pengeluaran ibu-ibu mana lebih banyak? Pulsa atau kebutuhan hidup? Hah? Halo. Hah?
Pulsa atau untuk makan? Kuota. Saudara, kuota itu perlu, tapi jangan berlebihan. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Kita beli paket 1 bulan berapa giga biasa? 15 giga. Lagi 3 hari masih ada 10 giga. Ya, ini ya. Untuk menghabiskan 10 giga, dia rela siang malam di handphone. Waktu terbuang. Ya, toh? Jadi isi kuota secukupnya. Amin. Iya dong. Isi kotak secukupnya. Amin, anak-anak muda. Amin. Isi kotak secukupnya. Ya. Supaya engkau tidak terjebak di situ karena kuota banyak, lebih banyak di handphone. Kan kuota banyak. Lebih banyak Facebook, WA, lain-lain. Ya, apalagi anak-anak muda lebih banyak di game online karena kuota banyak. Cuma kuota secukupnya. Dia akan atur waktu 1 hari 1 jam bisa. Amin. Ini kan pengelolaan. Kita kadang-kadang terjebak. Ya. Iblis menjebak kita dengan semua macam yang disodorkan yang berkaitan dengan kesenangan daging. Ya. Kalau memang kotamu banyak, nontonlah pujian penyembahan. Amin. Ada hal-hal positif, ada khotbah, ya. Kalau memang kotamu banyak. Tetapi itu tidak menjadi keharusan, toh. Kenapa? Karena di gereja pasti akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tanpa kota pun kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Iya. Nah, ini anak-anak muda semula itu. Siapa ini Pak Pendeta khotbah seperti ini? Enggak apa-apa. Ya. Kadang-kadang tuntutan yang kau berikan kepada orang tua lebih banyak tuntutan kota daripada kebutuhan. Rela tuh kebutuhan itu tidak terpenuhi, yang penting kota terpenuhi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menjadi gereja penyembah adalah prioritas gereja Kristen Maranatha Indonesia. Gereja Kristen Maranatha Indonesia terbentuk dari pekerjaan roh, di mana manifestasi Roh Kudus itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan itu bukan hanya terjadi kepada tua-tua GKMI, tetapi seluruh jemaat GKMI mula-mula, dari orang tua sampai anak-anak mengalami kepenuhan roh. Mereka terbakar dengan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga waktu mereka berkumpul tidak lagi lewat telepon, SMS, WA dan sebagainya. Waktu itu sarana komunikasi itu sangat tidak sama dengan sekarang ini. Tetapi mereka bisa berkumpul dan menyembah Tuhan bersama. Mereka bisa berjam-jam dalam hadirat Tuhan, dalam bahasa roh, dalam penyembahan. Sekalipun mereka dikoreksi, mereka tidak pernah marah. Sekalipun dosa mereka, pelanggaran, kesalahan mereka diungkapkan, mereka tidak merasa marah. Justru mereka bersyukur karena mereka telah dilepaskan dari kesalahan. Dan gereja pun hari ini, kalau ada pendeta khotbah jangan tersinggung. Kalau gembala khotbah jemaat jangan tersinggung. Kalau engkau ditegur baik lewat khotbah maupun secara nyata, jangan tersinggung. Terima itu sebagai kasih Tuhan yang besar yang mau mengubahkan engkau dan menyempurnakan engkau. Jangan bawa lagi perasaan-perasaan mengasihani diri. Ya. Lebih sayang pada kekurangan, lebih sayang kepada pelanggaran, lebih sayang kepada diri sendiri. Engkau harus mengasihi kehidupan rohanimu yang adalah jaminan kekal. Sebab tubuh lahiriah akan kita tinggalkan, tetapi tubuh rohani itu yang akan membawa kita pada kekekalan. Jemaat Tuhan, cintailah kebenaran. Cintailah persekutuan. Cintailah teguran Tuhan. Ya. Jangan kita egois di hari-hari ini, mencari Tuhan hanya untuk kesenangan kita. Tidak.
Saat ini kita ubah mindset kita, pola pikir kita. Kita cari Tuhan bukan untuk kesenangan kita, tapi cari Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Cari Tuhan untuk senangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Setiap kerinduan kita adalah menyenangkan Tuhan. Yesus memberikan contoh. Tujuan dia datang ke dalam dunia ini apa? Mengerjakan kehendak Bapa, menyelesaikan kehendak Bapa, dan memuliakan Bapa. Untuk apa kita jadi Kristen? Kerjakan pekerjaan Tuhan. Selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Ya. Kemudian muliakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap perjumpaan dengan Tuhan semakin lama akan membawa kita pada penyempurnaan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan akan membuat Tuhan semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Dia semakin besar, kita semakin kecil. Apa yang dimaksudkan semakin kecil? Yang dimaksudkan adalah kehidupan daging, kehidupan duniawi semakin kecil. Semakin kita dengan Tuhan, semakin keinginan itu dikendalikan oleh Tuhan. Amin. Gereja harus berada pada landasan rasa cukup. Rasa cukup maksudnya begini. Jangan keinginan itu yang menyiksa kita. Rasa cukup artinya mampu mengucap syukur. Contoh makanan. Ya. Makanan tidak selamanya orang mewah terus toh. Ada waktunya memang, taruhlah makan ubi dengan daun apa? Daun gedi, dabu-dabu. Ya. Segala situasi dan kondisi itu tidak semua sama. Ada waktunya berlimpah, ada waktunya memang cukup. Ada waktunya memang dicukup-cukupkan. Tetapi kalau ada rasa syukur, itu yang membuat kita mengalami Tuhan. Kehidupan yang berjalan dengan Tuhan bukan berarti nanti mewah semua. Makanan mewah, baju mewah, ya, kendaraan mewah, rumah mewah. Apalagi yang mewah sebenarnya. Tetapi berjalan dengan Tuhan adalah lebih kepada didikan. Coba anak kita terus sajikan kemewahan. Dia tidak pernah alami, dia tidak pernah belajar tentang kesusahan. Dia tidak pernah alami, dia tidak pernah belajar tentang mencukupkan diri. Maka satu saat dia akan menjadi anak yang sombong. Dia akan menjadi anak yang apa? Tidak mau menerima pergumulan. Semuanya serba instan. Tetapi kita sebagai orang tua memberikan pelajaran. Ada waktunya kita berkelimpahan. Ada waktunya kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Makan ubi, makan apa lagi? Dengan sayur gedi, ya enggak apa-apa. Itulah bukan tolong PGD, Birman PGD, yang penting minta. Ya enggak apa-apa. Ya, bukan tolong PGD, Birman PGD, yang penting minta. Kita minta gedi, jangan gengsi, saudara. Amin. Ya enggak apa-apa. Yang penting ada rasa syukur. Kita akan menikmati kelimpahan bersama dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan akan semakin lama semakin indah. Semakin lama semakin luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan yang semakin menyata. Di hati ini rumahmu, di hati ini baikmu, dimanapun ku berada, senantiasa kau pun ada. Tuhan, ini tempat kediaman Tuhan. 1 Korintus 3:16. Engkau adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi kalau di hati ada Roh Kudus, Dia yang menghiburkan, Dia yang menguatkan, Dia yang mengajarkan, Dia yang menginsafkan. Banyak kali orang kalau hadirkan Roh Kudus cuma dalam segi menghibur, menguatkan, meneguhkan.
Tetapi kurang orang hadirkan menginsafkan. Dalam rumah tangga kadang-kadang tuh bapak-bapak suka salah, suka lebe, tuh marah dan lain-lain. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, suka lebe. Terang mengabaikan karya Roh Kudus. Padahal salah satu karya Roh Kudus sesuai dengan Yohanes, Injil Yohanes, bahwa menginsafkan dunia dari dosa atau akan dosa. Jadi setiap hari kalau orang merasa insaf, itu kerja Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai juga dari orang tua. Kalau sudah salah, jangan segan-segan minta maaf. Amin. Ini cuma Pak Gembala. Halo jemaat. Kalau sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, kalau sudah salah, Roh Kudus berbicara, jangan segan-segan minta maaf. Amin. 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 Suami terhadap istri, suami-suami. Ya, kadang-kadang memang paling benar dalam rumah tangga itu suami. Saya kasih contoh begini. Kalau anak-anak menjatuhkan sesuatu, Bapak tegur toh, siapa kalau si jatuh itu? Siapa si jatuh tuh gelas, pijat tuh gelas. Sekarang bapak-bapak yang si jatuh tuh gelas. Siapa mau tegur? Siapa mau tegur? Anak-anak berani tegur? Ya Anda. Kalau anak-anak si jatuh gelas salah. Maka kalau bapak-bapak si jatuh gelas, nggak ada yang salah. Di tempat lain, orang konsumsi jatuh gelas. Semua barang-barang dalam rumah berantakan. Di saat marah, semua dia serambang. Maka di sini nggak ada begitu. Amin. Ya. Izinkan hati kita ditegur oleh Tuhan. Izinkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan agar kita disadarkan. Sebab sepanjang kita tidak pernah sadar, kita akan terus terikat dengan kesalahan. Kesadaran akan melepaskan kita dari kesalahan. Dan Roh Kudus akan membantu kita supaya kita cepat menyadari kesalahan. Amin. Amin. Jangan jaga gengsi sekarang. Baik terhadap anak-anak, jangan jaga gengsi. Saya kepada anak saya yang satu umur 13 tahun, kelas 2 SMP, yang satu itu umur 4 tahun, tanggal 16 kemarin, genap umur 4 tahun. Saudara, ketika saya ada kesalahan, saya nggak segan-segan ngomong begini kepada anak-anak saya. Sorry, maaf. Apa yang terjadi, saudara? Satu saat saya lagi tidur, anak saya dia dengan aktivitasnya tiba-tiba dia injek tepi kaki. Dia injak, kok apa dia sampaikan? Papa, sorry. Ya. Bapak, sorry. Ya. Dia mulai memperkatakan permintaan maaf. Kenapa? Karena dia melihat papanya mau meminta maaf. Amen. Jangan persalahkan anak-anakmu yang suka membenarkan diri, karena gue juga suka membenarkan. Betul atau salah? Betul. Karakter adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga hadirat Allah. Menjaga hadirat Tuhan itu ditentukan dari sikap kita. Kadang-kadang orang bersikap bikin orang tidak ada damai sejahtera. Karena orang sombong. Ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, orang sombong membuat orang lain itu tersandung. Coba kalau orang hidup sama rendah hati, hadirat Tuhan itu terjaga, sukacita itu terjaga. Amin. Jangan gara-gara orang suami, istri sukacita hilang. Atau sebaliknya, jangan gara-gara istri, suami sukacita hilang. Jangan gara-gara orang tua, anak sukacita hilang. Jangan gara-gara anak-anak yang suka bakabak, orang tua sukacita hilang. Mari semua taat pada kebenaran. Kalau kita menjadi kehidupan yang menyembah, Roh Kudus akan mengajarkan segala hal. Baik tentang kebenaran, baik tentang kerendahan hati, baik tentang kesadaran akan kesalahan. Roh Kudus akan ajarkan. Dia adalah guru yang mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan akan diajarkan oleh Roh Kudus.
Itulah pentingnya pekerjaan roh. Pekerjaan roh bukan hanya dinilai dari karunia, tetapi pekerjaan roh pun harus termanifestasi lewat kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau terang sama dipenuhi Roh Kudus, saya percaya sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan akan selalu melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah penyembah-penyembah. Saat ini bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya mengenal Tuhan lewat pikiran, tetapi kenallah Tuhan lewat hati yang menyatu dengan Tuhan. Engkau dapat merasakan hati Tuhan. Engkau dapat merasakan kasih Tuhan yang besar dan luar biasa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya kepada Bapak Kepala. Haleluya. Seakan-akan satu pujian menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Firman itu yang berkuasa menguduskan setiap hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu berdoaku. Dalam menjadi suatu komitmen yang sungguh-sungguh menghasut atau hanya satu hal itu menyenangkanmu, senangkan
yang telah kami ujikan kepada Engkau, bahwa kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah kami, untuk kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau ajarkan kepada kami.